Halo sahabat Peternak Milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Kali ini saya akan sharing tentang pakan ya yang digunakan oleh peternakan tempat saya magang dulu di Jepang, udah Bakujo, untuk menggemukkan sapi-sapi Wagyu. Bagaimana pakannya, seperti apa? Teman-teman ikuti terus video kita kali ini. Ya, oke, sahabat peternak milenial, dalam video kali ini saya akan sharing kembali ya terkait dengan pengalaman saya ketika mengalami proses magang ya di Jepang, tepatnya di peternakan Uda Bakujo di Kota Uda, Prefektur Nara. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan pakan ya. Setelah kemarin kita bahas terkait dengan kandang, kemudian selanjutnya ini kita akan bahas tentang pakan. Dan pakan itu kita bagi dua part ya. Part kali ini kita akan bahas tentang sumber serat. Jadi ini yang apa istilahnya ya, menjadikan ide atau inspirasi saya dalam melakukan proses kegiatan usaha, khususnya peternakan kambing domba di rumah di Madiun. Itu inspirasinya dari ketika magang di sini. Jadi dulu sebelumnya biasanya kita ketika apa istilahnya beternak ya, pakan langsung aja dicampur-campur, nggak ada strateginya ataupun tidak dihitung ya, seperti itu ya. Jadi apa adanya aja. Kemudian setelah mengalami apa ya proses magang, di sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu terkait dengan manajemen pakan. Jadi pada dasarnya pakan kan dibagi jadi dua golongan yang besar ya, ada golongan serat dan juga ada golongan pakan pokok, yaitu ya serat sebagai pakan pokok, ada juga golongan konsentrat ataupun pakan penguat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sumber serat ataupun pakan pokok yang dijadikan pakan utama ya di peternakan Uda Bakujo atau dalam proses ini apa istilahnya penggemukan sapi Wagyu yang ada di Jepang. Jadi setiap peternak ini teman-teman ya, di dunia Wagyu itu punya style yang berbeda-beda, antara Jepang dengan Australia dengan Amerika dengan Eropa, berbeda stylenya. Nanti perbedaannya apa akan kita kupas lebih detail lagi di video-video selanjutnya. Oke, hari ini kita akan mengenalkan sumber serat yang dipakai di sapi penggemukan ini Wagyu, sapi Wagyu untuk digemukan atau khusus untuk daging. Bagaimana kok dia bisa dagingnya menjadi bagus, kualitasnya terbaik, marblingnya sangat apa istilahnya banyak, sehingga dia juicy, empuk juga dan enak tentunya. Yaitu yang pertama adalah ini teman-teman. Kita bahas adalah yang pertama ini adalah hay ya, hay atau hijauan kering ya. Hijauannya dia sumber serat hijau, tapi dia sebenarnya kadar airnya sangat rendah. Dia sudah sangat kering tapi tetap masih berwarna hijau. Nah, ini namanya hay. Nah, hay ini berasal dari rumput-rumputan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang dipakai di Jepang khususnya, hampir seluruh Jepang sih, rata-rata dalam penggemukan sapi Wagyu mereka menggunakan hay dari jenis rumput Timothy. Nah, rumput Timothy ini nama aslinya ya berasal dari Eropa. Kalau orang Jepang nyebutnya Chimoshi. Rumput Timothy ini diimpor ya teman-teman. Jadi Jepang sendiri tidak memproduksi pakan, mereka rataan itu sebagian besar impor. Untuk khusus rumput Timothy ini biasanya diimpor dari Italia. Nah, ini kemudian dibentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dipadatkan, dia dibentuk kotak-kotak seperti itu, kemudian ditali ya, ditali dengan kuat, kemudian lapisan luarnya dilapisi oleh di wrapping oleh plastik seperti itu. Cuma tidak kedap udara karena dia kering, jadi cukup di wrapping aja untuk mengamankan dan juga agar pengemasannya lebih bagus seperti itu, dan lebih aman ketika dikirim ya, baik itu dengan kapal ataupun dengan kontainer sampai ke kandang.
biasanya setiap bulan mendatangkan seperti itu, mendatangkan apa istilahnya rumput Cimosi ini satu kontainer itu biasanya ya. Nah, rumput Cimosi ini kalau kita lihat dari kandungan nutrisinya dari beberapa literatur ya di internet, nilai proteinnya sangat standar aja teman-teman. Jadi cuma 8% sama seperti rumput-rumputan yang lain. Cuma biasanya rumput Timothy ini cenderung digunakan untuk ini ya teman-teman ya, vitamin. Jadi vitaminnya, kemudian unsur-unsur mikromineralnya itu sangat bagus dan masih tetap terjaga karena dia masih dalam keadaan hijau yang kering dan juga awet tentunya seperti itu. Nah, rumput Cimosi ini digunakan untuk sapi-sapi yang masih muda teman-teman. Jadi ketika sapi baru datang atau bahkan kalau di Jepang sendiri, rumput Timothy ini wajib bagi sapi-sapi yang ini yang masih kecil ya atau misalnya lepas sapeh. Nah, baru lepas sapeh biasanya baru dikasih ini ya rumput Cimosi ini. Sampai kapan? Nanti biasanya sampai usianya 1 tahun. Jadi usia 1 tahun kalau di udah bekucu sendiri kita biasanya mendatangkan bakalan itu umurnya sekitar 10 bulanan. Nah, selama ketika masuk berarti kan umur 10 bulan. Berarti sekitar 2 bulanan itu selalu dikasihkan rumput Cimosi ini. Nah, dan kemudian semakin bertambah usia, maka rumput Cimosi ini porsinya akan semakin berkurang. Jadi ketika baru datang tidak langsung dikasih jerami ataupun pakan konsentrat yang lain, tapi selalu dikasih rumput Cimosi terlebih dahulu selama beberapa hari, nanti bertahap ngasih pakannya seperti itu. Jadi sangat wajib diberikan kepada sapi-sapi yang masih muda ataupun yang masih baru datang. Itu teman-teman terkait dengan rumput Cimosi. Oke, sumber serat yang kedua yang dipakai di Uda Bokuju untuk mengembangkan sapi Wagyu adalah jerami, teman-teman. Ini jerami padi ya, teman-teman ya. Nah, jerami padi ini ada 2 jenis, teman-teman, atau sumbernya ada 2, ada yang lokal, ada yang impor. Kalau yang berbentuknya kotak-kotak seperti ini, nah ini adalah jerami-jerami yang dia impor dari Cina. Nah, kenapa kok harus kotak dan dipres ya, agar pengemasannya lebih mudah, teman-teman. Kemudian itu beratnya bisa lebih dari 20 kilo, 20 kiloan ada ini beratnya. Kemudian setelah di kotak-kotak ini ya, ketika mau ngasih makan gimana caranya? Ini dimasukkan mesin dulu. Jadi dia akan ditata, kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk dicincang-cincang atau dicacah-cacah sampai ukurannya menjadi kecil-kecil, atau standarnya biasanya 10 sentinan. Nah, kemudian baru dikasihkan makan ke sapi-sapi. Nah, mulai kapan sapi diberikan pakan jerami ya? Jadi jerami ini makanan pokoknya, serat pokoknya dari tadi ketika usianya 1 tahun, berarti ketika Cimosinya sudah hilang atau istilahnya itu sudah tidak dipakai lagi, maka makanan pokoknya adalah atau sumber serat utamanya adalah jerami yang dia makan mulai dari tadi usia 1 tahun sampai nanti usia berapa berarti 30 bulan ya, atau hampir 3 tahun. Itu makan pokoknya adalah jerami atau sumber seratnya jerami. Kemudian nanti plus tentunya akan ada pakan tambahan yang akan kita share di video-video berikutnya. Nah, untuk itu teman-teman terkait dengan jerami yang dia impor ya. Kemudian ada juga jerami lokal, teman-teman. Jadi kalau istilahnya bulan Agustus, jadi sekitar bulan Agustus biasanya di Jepang itu mulai musim panen, terutama untuk padi sudah mulai pada panen. Nah, di situ biasanya kami diajak ke sawah untuk ini bawa mesin untuk ngumpulin jerami, kemudian dia digulung. Nah, jeraminya itu digulung agar penyimpanannya lebih mudah, karena jerami juga sudah kering dia, jadi nggak perlu ngeringkan lagi, tinggal digulung aja kemudian disimpan dalam gudang. Nah, ini biasanya masuknya bulan bulan Agustus. Nanti biasanya ketika bulan September sampai Desember itu sudah habis biasanya. Jadi dapat berapa kontainer gitu, biasanya paling cuma bertahan 3-4 bulanan sudah habis. Nanti baru pakai jerami impor lagi. Nah, ini kenapa pakai jerami lokal ya, karena untuk satunya adalah mengurangi cost. Nah, di situ. Jadi bentuknya dia hanya digulung aja, teman-teman. Itu. Cara pemberiannya sama, tinggal dikasihkan aja. Jadi dipisah ya, antara konsentrat dengan wadahnya berbeda. Wadah konsentrat dengan wadah jerami itu berbeda. Nah, tempatnya seperti itu, teman-teman.
Oke, itu aja teman-teman sharing kami terkait dengan pakan serat ya, atau pakan pokok yang digunakan untuk mengembangkan sapi Wagyu di Jepang. Buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut terkait dengan bisnis ya, ruminansia, teman-teman bisa WhatsApp kami di nomor 081135060012. Oke, sukses buat teman-teman semua.